Shalom, salam Injili. Kembali bersama saya Fernalis Lase. Saya akan mempresentasikan tafsiran saya pada saat ini mengenai doa Salomo memohon hikmat. Bisa kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Di sini saya akan mau membahaskan pertama latar belakangnya. Yang menjadi latar belakang dalam tafsiran ini, sejarah dalam kitab Raja-Raja meninjau zaman keemasan Israel dari kerajaan kesatuan di bawah Raja Salomo, pecahnya kerajaan selama pemerintahan Rehabeam, dan naik turunnya keberuntungan politik dan agama dari kerajaan yang pecah Israel dan Yehuda sampai keruntuhan mereka. Interaksi umat Israel dengan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka dimasukkan juga ke dalam catatan kitab Raja-Raja. Berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Salomo membantu terjadinya perpecahan kerajaan itu, termasuk persekutuan politik dengan bangsa-bangsa asing melalui perkawinan. Kita bisa melihat, saudara, di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 2. Nah, yang menjadi tafsiran, kita membahas per ayat. Dalam ayat 1 mengenai tentang pernikahan Salomo dengan putri Firaun. Di sini menjelaskan bahwa Salomo menjadi menantu Firaun di Raja Mesir. Persepakatan antara Israel dan Mesir terjadi melalui pernikahan. Nama dari Firaun yang dimaksud masih belum dapat diketahui dengan jelas. Dia mungkin adalah Firaun terakhir dari dinasti ke-21 atau Firaun pertama dari dinasti ke-22. Penggalian terpurbakala masih diperlukan untuk menentukan identitas Firaun ini dengan jelas, membawanya ke kota Daud. Dan ayatnya yang kedua, di sini menjelaskan tentang mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebelum bait suci dibangun di Yerusalem sebagai pusat mempersembahkan korban, Israel mempersembahkan korban kepada Allah di bukit-bukit atau dataran tinggi, kadang-kadang di tempat bekas penyembahan berhala bangsa Kanaan. Mempersembahkan korban di tempat-tempat semacam itu dilarang oleh hukum Perjanjian Lama, karena semua tempat penyembahan Kanaan harus dimusnahkan. Kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 17 ayat 3 sampai 5, dan juga di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 5, pasal 12 ayat 3. Dan ayatnya yang ketiga di sini menjelaskan bahwa Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan seperti ayahnya Daud. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan itu Salomo melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ayahnya. Di ayatnya yang keempat, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebelum bait Allah didirikan, Gibeon yang terletak di wilayah suku Benyamin atau yang menjadi milik mereka sejak zaman Yosua dan merupakan tempat terakhir dari kemah suci, menjadi pusat ibadah orang-orang Israel. Di ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menempatkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Allah menyatakan diri kepada Salomo. Mungkin pada waktu itu pikiran Salomo terangkat mencapai taraf kerohanian yang tinggi, menuju ekstase. Di dalam keadaan semacam ini, penyataan seringkali disampaikan. Bisa kita melihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Allah yang bersemayam di surga turun ke bumi untuk memenuhi permohonan seorang manusia. Menurut pemahaman manusia, pada waktu itu Salomo bisa meminta apa saja. Di ayat yang ke-6, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Salomo mengakui kemurahan Tuhan kepada ayahnya. Sini jelaskan bahwa Salomo benar-benar mengakui kemurahannya kepada Tuhan seperti ayahnya Daud.
Di ayatnya yang ke-7 menjelaskan bahwa aku masih sangat muda. Arti di sini bahwa Salomo ketika itu masih berusia sekitar 20 tahun, berhadapan dengan besarnya tugas yang dibebankan kepadanya. Dia merasa dirinya belum siap. Nah, kita juga melihat di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, hati yang siap mendengar, sebuah hati yang siap untuk menaati apa yang engkau kehendaki, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sini Salomo diberikan hikmat oleh Allah supaya dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Kata yang baik dan yang jahat ini memiliki muatan hukum. Tekanan dari permohonan Salomo ialah agar dia dapat mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar. Kita juga melihat ayat 10 sampai 15. Di sini dikatakan bahwa adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang sedemikian. Allah memuji Salomo karena dia telah meminta hal yang paling berharga, yaitu memohon hikmat dan pengertian. Sini Salomo memohon kebaikan tertinggi, yaitu tambahan hikmat, yang jika dibandingkan dengannya, maka segala berkat lain kelihatannya tidak berarti. Ada banyak hal lain yang dapat diminta olehnya, namun permohonan untuk memperoleh hikmat jauh melebihi semua hal yang lain itu. Sastra hikmat dari masa Salomo dan masa pasca pembuangan menunjukkan betapa perlunya hikmat itu. Kita bisa melihat saudara dalam Amsal pasal 8 ayat 11 sampai 36, juga di Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 11. Dan yang menjadi kesimpulan di dalam tafsiran saya ini, yaitu Salomo dapat mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar. Dalam hal ini Allah yang memberikan berbagai karunia yang baik kepada anak-anaknya. Dia menawarkan untuk memberikan bahwa Salomo apa saja yang dimintanya Tuhan pasti akan kabulkan kalau Salomo melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti ketetapan peraturannya. Dan di sini juga sebagai aplikasi dalam kehidupan kita saat ini, di mana dalam kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Kristus dan bahkan di dalam zaman modern yang sekarang ini, sebagaimana kita sebagai juga hamba-hamba Tuhan harus membangun hubungan kita dengan erat kepada Tuhan dan memohon apa yang menjadi keinginan kita untuk kemuliaan Allah, dan kita melihat bahwa Tuhan adalah Maha Pemberi. Dan kita juga harus melakukan peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Dan apapun yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan dengan kemurahannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam Injili.